gratis ibu yang akan membantu ibu ke depannya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Fatma. Namanya Fatma. Umurnya ibu? Saya 19 tahun Kak. Oh masih muda Iya, ya. masih muda. Jadi ibu ini Mahasiswa. panggil kakak aja ya. Jadi Iya. kakak ini mahasiswa ya? Mahasiswa. Di mana mahasiswa? Di mana kak? Universitas Hasanuddin. Oh yang Iya. khas. Prodinya? Prodi keperawatan. Perawatan. Iya. Jadi anak-anak kos ya. Ya. Kalau hobinya kakak biasanya apa? Pulang dari kampus tuh biasanya kakak luangkan waktunya untuk apa? Saya hobi saya itu Kak bermain voli. Oh, main Saya suka voli. main voli ya. Jadi ini saya masuk di UKM voli juga. Jadi sering ikut Ya, lomba-lomba gitu ya. sering. Sebelumnya ibu tinggal di daerah mana? Saya di daerah Kandea. Kandea Iya, ya. nomor 3. Iya. Agak jauh ya? Iya. Bisa kan ya sama teman-temannya tuh gimana? Kok bisa tahu? Saya cek di Google, terus saya dapat di sini, jadi saya ke sini. Jadi nanti saya akan membuka beberapa pemeriksaan ya ibu ke depannya. Jadi ibu mengikuti saja arahan dari saya. Baik ibu, sebelumnya saya akan mengukur tekanan darah ibu ya. Tadi ya ibu, saya buka dulu. Ibu nih. Tekanan ibu masih normal ya, di 120 sama 80 yang kita hitung normalnya. Jadi sebelumnya keluhan utama kakak apa? Jadi ini visual saya apa namanya, rasa nyeri di bagian lengan tangan di bawah. Terus ada juga saya rasa kayak lemah di ototnya. Terus kayak kalau bergerak atau sekarang kayak lebih terbatas. Tidak tahu kenapa, bisa mungkin karena sakit atau gimana. Jadi rasa nyerinya itu di sebelah kanan, sebelah kanan di lengan bawah. Iya. Kalau boleh tahu, kakak masih ingat bagaimana kronologinya kakak bisa rasa sakit? Nah, jadi 2 bulan yang lalu itu saya bermain voli sama teman-teman. Nah, terus habis itu pas saya mau melakukan smash, tiba-tiba saya jatuh. Saya jatuh dan mungkin karena terlalu kencang waktu itu ya, jadi saya jatuh. Dan pas posisi saya jatuh itu kayak tahanku itu mencoba tahan tubuh saya sebelah kanan. Nah, jadi pas langsung tiba-tiba kayak terlentang lurus, jadi kayak langsung bunyi. Oh, jadi kayak gitu. seperti ini ya? Iya, kayak ini. Langsung sakit. Jadi 2 bulan yang lalu. Sebelumnya ibu sudah pernah ke dokter? Iya, sudah. Dan Apa kata dokternya? waktu itu saya mengalami yang namanya fraktur Montegia. Nah, saya kurang tahu itu fraktur Montegia, pernah dijelaskan sama dokter sebelumnya. Dan waktu itu saya terkena pas berapa bulan yang lalu, terus melakukan operasi setelah 5 minggu yang lalu lah kayaknya deh dok. Fisio. Ulang itu terlalu rancu. Ulang. Sebelumnya ibu pernah ke dokter? Ya pernah. Kata dokternya apa? Saya mengalami fraktur Montegia. Nah, terus
minggu yang lalu. 5 minggu yang lalu. Bisa lihat mungkin sudah pernah ronsen mungkin? Sudah. Bisa lihat hasilnya? Iya, tunggu di tabelnya. Oh ini, fraktur menggigil dari. Kalau saya lihat memang frakturnya apa tulangnya ibu itu di bagian sini, di bagian tulang sebelah sini. Terus saya lihat juga ada dislokasi ya, di dislokasi itu sendinya ibu itu keluar, tulangnya ibu di sini itu ada yang keluar. Sudah ditanyakan kemarin dokter, jadi dilakukan operasi perbaikan. Sudah parah sih ibu, tapi ibu sudah operasi ya yang minggu yang lalu. Baik. Ibunya itu rasa nyeri itu kapan munculnya? Pelan-pelan. Sebelumnya kakak rasa nyeri itu muncul saat apa? Saya rasa pas setelah operasi. Setelah operasi ya? Sebenarnya sebelum operasi itu sudah rasa nyeri. Cuman ini lebih nyeri lagi saya rasa pas sudah operasi, mungkin gara-gara jahitan atau bagaimana. Rasa nyerinya kakak itu seperti apa, ditusuk mungkin atau apa? Nyerinya itu tajam menusuk Ya, kayak ditusuk. tajam menusuk ya. Ada obat yang dikasih sama dokter mungkin? Ada obat nyeri ya? Iya, obat nyeri. Bagaimana efeknya Pak? Efeknya itu kalau sudah diminum ya mungkin lah kayak reda nyerinya, tapi kalau lama-lama lagi isi itu bisa kayak kembali, jadi kayak saya kurang nyaman begitu. Biasanya nyerinya itu Kak rasa berkurang sama bertambah pas kakak lagi apa? Beraktivitas atau apa? Jadi nyerinya itu berkurang ketika saya sedang beristirahat. Setelah tidur ya? Saya sedang tidur atau saya tidak ada kerjaan begitu. Nah, seketika nyerinya muncul lagi kalau misalnya kayak saya mau melakukan sesuatu gitu, saya mau pergi kampus pasti kayak nyeri lagi. Ada riwayat penyakit sebelumnya? Hipertensi, diabetes? Ada ya? Sekali. Bagaimana pekerjaannya kakak yang mahasiswa pasti terganggu ya? Iya, karena kan saya ini biasa pulang balik ke kampus, jadi kayak saya biasa juga topak tas. Nah kan tas itu sebelah kanan biasa, tapi karena sudah tidak bisa, jadi sebelah kiri itu pun masih terganggu juga karena berat biasa. Karena berat sebelah ya? Iya, berat. Hobinya kakak juga terganggu Kak? Terganggu banget, apalagi kan sekarang poli ada pertandingan tuh, jadi biasa saya dipanggil, cuman saya lagi ada gangguan masalah jadi nggak bisa. Kalau aktivitasnya kakak di rumah terganggu juga? Iya, saya kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari saya, apalagi biasa dengan berpakaian. Nah ini biasa pakaian saya masih dibantu. Terus saya juga makan di tangan sebelah kanan, tapi karena sakit susah menggerakkan ini, jadi biasa saya pakai yang sebelah kiri walaupun kayak susah juga. Mandi juga. Nah pas kakak tahu nih ternyata kakak ada fraktur patah tulang di tangan kanan, gimana perasaan kakak? Sangat cemas. Saya sedih sekali waktu itu Isyo karena tiba-tiba mau dioperasikan. Nah saya takut sekali itu mungkin operasi pertama ya? Operasi pertama terus kayak ya udah mau bagaimana lagi, saya harus ke habis dokter, saya harus pemulihan lagi ya. Jadi saya mau ke sini dan saya berharap bisa sembuh ini tangan karena saya nanti mau ikut lagi kembali main poli. Masih ada keluhan lain? Sudah tidak ada. Saya periksa dulu ya Kak, posturnya kakak bagaimana. Memang kayak agak lebih berat satu sisi ya, lebih berat sisi kanan. Saya periksa dulu ya Kak. Suhunya. Memang ada bengkak ya. Coba kakak berdiri dari posisi duduk ke berdiri, saya mau lihat. Baik. Bisa duduk kembali Kak. Nah, kakak bisa gerakan seperti mau menyisir. Ya.
Oh, berarti kesulitan ya mengangkat tangan. Jadi kita lanjut ya kak. Saya arahkan kakak. Coba gerakan seperti ini kak, menentuk. Ada rasa nyeri, kalau ada rasa nyeri sudah ya kak. Ada rasa nyeri di situ ya kak. Oke. Sekarang gerakan meluruskan tangan kanan kakak. Nyeri sampai sini. Oke. Coba gerakan seperti ini kak. Dari begini, terus begini, begini. Nyeri juga. Nyeri sampai selesai ya. Oke. Nah sekarang saya bantu kakak ya gerakannya. Ya, kita kasih. Kalau kakak rasa nyeri sudah kak, bilang ke saya. Terus sekarang kita kasih. Aduh, ini bisa. Sekarang kita. Oke, gimana kakak? Nyeri? Nyeri banget lagi. Kembali lagi. Nyeri? Iya. Nah sekarang sama gerakan kayak tadi, tapi kakak coba menahan ya tangan saya, melawan tangan saya. Oke, coba kakak aduk ke atas sampai segini saja kak. Segini. Oke, sekarang ke bawah. Segini saja kak. Oke. Sekarang gerakan ke dalam tadi kak seperti ini. Bisa ya kak? Ini juga bisa ya. Jadi kak, di sini saya ukur tingkat nyerinya kakak ya. Jadi kita sebentar. Ini ada nyeri dari 0 sampai 10. Jadi ibu bisa gerakan saja ya sesuai dengan tingkat nyeri yang kakak rasa. Untuk kalau misalnya kakak diam saja seperti ini, itu nyerinya sampai mana kak? Bisa kakak share? Jadi ini ya. Kalau misalnya kakak gerakan, nyerinya sampai mana kak? Oh iya, lebih besar ya nyeri yang kakak rasa. Kalau misalnya nyerinya, apa ya? Saya tekan ya kak. Nyeri mana kak? Jadi kak, saya nanti ukur dulu bagaimana gerakan kakak ya. Ya kak. Nah, coba kakak tekuk kayak tadi. Bisa dilakukan kakak? Bisa ya. Oke. Nah, sekarang bisa kembali seperti awal. Sekarang kakak sekarang kita coba kak dulu saya taruh ini. Kakak gerakan bersama seperti ini. Semampu kakak saja. Sudah tidak bisa ulang ya kak. Dulu ya, mulai sampai sini saja. Oke, gerakan dari kakak tapi ya kak. Kita kembali dulu. Dari posisi begini kak. Kakak bisa posisi seperti ini. Ya, begitu. Terus saya akan buka nanti gerakannya seperti ini kak. Ya, kita coba dulu. Ya, bisa sampai batas nyeri kakak saja ya. Kalau nyeri sudah bisa dirampas begini kak. Nah sekarang posisi awal lagi kak seperti ini. Terus kakak gerakan seperti ini. Oke. Sudah kak? Sini saya. Saya ukur kembali ya kekuatan ototnya kakak. Coba gerakan seperti ini kak. Sampai sini saja ya kak. Sekarang kak posisi awal. Terus gerakan meluruskan kak. Sampai sini saya. Sekarang posisi seperti ini kak. Kakak akan seperti ini. Nah sekarang seperti ini. Sudah bisa. Kalau saya kasih tahanan berarti kakak tidak bisa ya. Oke kak, di sini saya ada kuesioner ya. Nanti saya kakak tanya beberapa pertanyaan. Terus kakak bisa jawab saja.
kak setelah beberapa pemeriksaan memang kakak rasa nyeri kan, terus kelemahan pada ototnya kakak, baru karena kelemahan itu jadi gerakan kakak terbatas. Nah semua ini nanti kedepannya kakak saya akan lakukan dan memberikan beberapa program latihan ya kak. Jadi harapannya setelah kakak lakukan itu secara konsisten terus menerus, maka insya Allah kak rasa nyeri kakak itu berkurang dan insya Allah bisa seperti biasanya lagi, sudah tidak diganggu. Baik, berarti masih ada kemungkinan ini untuk sembuh di Ya asalkan kakak ini memang mengikuti arahan dari saya, latihan-latihan yang diikuti konsisten ya kak. Terus kakak juga yang berdoa selalu seperti ini. ya. Nah sekarang kakak bisa lakukan gerakan seperti ini. Tangan kakak ya, itu gunanya supaya nyeri sama bengkaknya kakak itu bisa berkurang. Tapi ya kak, sekarang saya bantu ya kak. Kalau kakak sebatas nyerinya kakak saja. Satu dua tiga dengan gerakan menjaga. Dua tiga dengan gerakan. Sekarang gerakan penulisan tangan ya kak. Dua tiga empat dengan gerakan. Satu dua tiga empat dengan gerakan. Empat dengan gerakan. Oke ternyata. Satu dua tiga empat dengan gerakan. Ini latihan selanjutnya yaitu namanya strengthening. Jadi sama kayak tadi, cuman nanti kakak lawan tahanan saya kak. Oke ya kak. Sekarang ke atas. Terus sekarang ke bawah. Oke kak. Sekarang ke dalam. Sekarang keluar. Jadi kak, latihan selanjutnya yaitu namanya arnex. Jadi kakak nanti gerakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Tapi saya bantu juga ya kak. Pertama tekuk ke atas. Sini ya kak, nyeri. Oke, sekarang kembali luruskan. Tidak bisa terlalu lurus. Sekarang coba kak ke arah ke dalam. Sudah. Sini. Sekarang keluar sampai sini. Jadi kak, di sini saya akan memberikan beberapa latihan ya. Jadi di sini ada namanya hand grip exercise. Saya arahkan ya kak. Jadi gerakannya seperti ini, menggenggam seperti ini, terus bisa juga seperti ini, dan seperti ini. Coba kakak. Ya. Ini cuma seperti ini. Ya, semampu kakak saja. Terus begini. Terus begini. Nah. Jadi kak, di sini saya akan memberikan beberapa latihan untuk kakak lakukan di rumah supaya hasilnya nanti lebih optimal ya kak. Jadi ada ice compress namanya. Ini tuh gunanya supaya nyerinya kakak sama bengkaknya kakak itu bisa berkurang. Jadi cara dibuka, kan tangan yang sakit ke kanan kakak, kanan sebelah sini dan sebelumnya karena habis operasi. Terus kakak letakkan seperti ini. Nah terus nanti dibalut dengan handuk bisa supaya lebih posisinya itu lebih tidak goyang-goyang lagi. Nah, terus untuk waktunya itu bisa 10 sampai 20 menit ya kak. Nah, terus ada lagi namanya hand grip exercise di latihan. Jadi kakak nanti ada bola, bisa pakai bola. Jadi kakak latihan seperti ini, seperti menggenggam. Nah ini untuk melatih kekuatan otot kakak supaya bisa menjadi meningkat lagi daripada sebelumnya.
kakak bisa lakukan di rumah untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi.